kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Terlihat dua sosok datang berdampingan dan akhirnya melayang di depan Yonghe. "Apakah kamu ketua kuil pemburu dewa?" ucap salah satu dari mereka berkata dengan suara dalam. Kedua sosok itu sama-sama mengenakan armor besi dewa palsu. Seluruh tubuhnya termasuk kepalanya tertutupi armor. Penampilan armor dewa palsu kurang lebih sama. Hanya warna dan bentuknya yang sederhana sedikit berbeda. Tentu saja perbedaannya sebenarnya adalah angka di lengannya. Tatapan pertama Yonghe juga tertuju pada kedua lengan orang Taisu. Dan ada dua angka yang berbeda, yaitu 817 dan 830 pada mereka. Melihat dua angka ini, Yonghe sedikit mengernyit. Seolah-olah dia merasa sedikit tidak puas. Tetapi meskipun demikian Yonghe masih menangkupkan tangannya saat berkata, "Ya, Zuci dari kuil pemburu dewa ada di sini," ucap Yonghe berkata dengan suara datar. "Di mana orang yang membunuh dua Taisuku?" ucap 817 bertanya dengan suara dalam. Yonghe memandangi keduanya. Wajahnya tidak terlalu bahagia karena yang datang hanya dua orang dan jumlah yang sedikit secara langsung mewakili kekuatan. Keduanya menempati peringkat 800. Eksistensi Taisu di peringkat ini tentu saja tidak lemah. Masih sangat sulit untuk mengandalkan mereka untuk bersama-sama menangani sang ratu. Yonghe lalu berkata, "Meskipun ucapan ini sedikit lancang, aku masih ingin bertanya. Selain kalian berdua, apakah masih ada lagi Taisu yang akan datang ke sini?" ucap Yonghe. Yonghe tidak dapat melihat harapan apapun saat ini. Dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan sang ratu. Jika hanya ada mereka berdua, maka Yonghe akan mundur dari rencana ini tanpa ragu. Dia khawatir sulit untuk menahan sang ratu. Awalnya dia pikir Taisu akan mengirim seseorang dengan kekuatan yang lebih kuat untuk menghadapinya. Meskipun kedua orang yang muncul di depan Yonghe sekarang tidak lemah, tetapi untuk berurusan dengan sang ratu, jelas masih jauh dari kata cukup. Kedua pria Taisu menatap Yonghe dengan dingin. Jelas mereka tidak senang dengan kata-kata Yonghe. Karena kata-kata Yonghe sepertinya merendahkan mereka. "Ada tiga lagi," ucap 817 adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan Yonghe. "Lawan yang harus kita hadapi kali ini tidak sederhana. Anda pasti pernah mendengar namanya. Dia adalah Zheng Nai, orang terkuat di alam Suanyin. Dunia menyebutnya sang ratu," ucap Yonghe. Mendengar gelar sang ratu, kedua Taisu saling bertukar pandang. "Sang ratu, aku tahu tentang kaisar wanita kuno di alam Suanyin, tapi dia sudah lama mati. Apakah kamu mencoba menipu kami?" ucap 817 menegur dengan marah. Setelah selesai berbicara, aura yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Yonghe segera menatap kedua Taisu itu dan mengerutkan keningnya. Segera paksaan yang kuat juga meletus dari tubuhnya, lalu menyelimuti kedua Taisu. Paksaan ini segera mengejutkan kedua orang Taisu. "Jika kamu datang ke sini untuk kesombongan, aku tidak keberatan untuk menemanimu. Tapi sebelum itu, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam orang-orang Taisu yang terbunuh?" ucap Yonghe mendengus dingin. Keduanya ingin menakut-nakuti Yonghe, tapi jelas kekuatan Yonghe tidak lemah. Bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Begitu suara Yonghe jatuh, pria Taisu dengan pangkat 830 tiba-tiba bergerak. Dan dia bergegas maju mengangkat lengannya untuk menampar Yonghe. Pada saat ini Yonghe tidak berniat bergerak sedikit pun. Sebagai gantinya sosok Yuking bergerak maju dan bertabrakan dengan keras. Kedua sosok itu tiba-tiba membeku. "Jika kamu seperti ini, maka kamu tidak akan pernah tahu siapa yang membunuh orang-orangmu," ucap Yonghe. 830, "Berhenti, jangan kasar," ucap 817. Tinju 830 dan tinju Yuking yang bertabrakan, dan mereka berdua sama-sama menembak ke belakang. Dalam konfrontasi ini tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan sejatinya. Mereka tidak lebih dari saling menguji. 817 menatap Yonghe. Dia berkata, "Sang ratu yang Anda sebutkan sudah lama mati. Semua orang di alam Suanyin tahu tentang masalah ini. Aku tidak tahu apakah sang ratu yang Anda sebutkan dibangkitkan dari kematian atau mungkin memiliki arti lain," ucap 817 bertanya dengan sopan. "Sang ratu memang telah mati.
Hanya saja dia sudah mencapai level yang tak terbayangkan. Di masa hidupnya dia sudah mencapai keabadian dewa. Bahkan jika dia sudah mati, tidak akan menjadi masalah untuk bangkit dan membunuhmu keabadian kaisar. Menurutmu apakah ada gunanya aku berbohong padamu? Ucap Yonghye mendengus dingin. Baik, kalau begitu beritahu aku, di mana sang ratu sekarang? Tanya 817 dengan dingin. Yonghye melambaikan lengan jubahnya, lalu duduk bersila dan menutup matanya tanpa berbicara lagi. Apa maksudmu? Ucap 817 memandang Yonghye yang sedang duduk bersila dan merasa sedikit kesal. Jika kamu memiliki sikap ini, aku tidak keberatan membunuh kalian berdua. Ucap Yonghye niat membunuh yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. 830 segera maju selangkah lagi dan berteriak dengan marah. Katakan lagi, teriak 830. Tepat setelah kata-kata itu jatuh, sosok bersila Yonghye berubah menjadi bayangan. Cahaya keemasan menyapu dan pedang emas muncul di tangannya. Itu melintas di tenggorokan 830 dalam sekejap. Namun saat menyentuh tenggorokannya, bila emas itu berputar dan menebas dadanya. Percikan api terbang kemana-mana. Meskipun kekuatan pertahanan dari baju besi dewa palsu sangat luar biasa, itu masih ditembus oleh pedang emas. Bahkan hampir menembus daging dan darah di bawah armor besi. Armor dewa palsu memiliki lapisan perlindungan yang paling kuat. Dan lapisan perlindungan inilah yang memblokir pukulan fatal Yonghye. Tapi jelas Yonghye sengaja mengubah arah pedang emas. Tapi pukulan ini juga menyebabkan pencegahan yang cukup pada 830. Dia buru-buru menembak ke belakang membuat jarak. Yonghye sepertinya tidak berniat berhenti. Dia melangkah maju lagi dan meraung ke arah tenggorokannya dengan pedang emas. Tetapi pada saat ini 817 juga bergerak. Pedang hitam muncul di tangannya menghalangi pukulan Yonghye. Teman, ada yang ingin aku katakan. Memang benar sikapku sedikit kasar. Aku benar-benar minta maaf. Ucap 830 segera berkata. Kekuatan yang ditampilkan Yonghye sudah cukup untuk dianggap serius oleh kedua Taisu. Perkenalan singkat ini memberitahu mereka bahwa Yonghye di depan mereka sangat kuat. Singkirkan kesombonganmu. Tanpa baju besi ini, kamu harus tahu siapa dirimu. Mata-mata yang aku atur di samping sang ratu telah terbunuh. Jadi sekarang posisi mereka hanya bisa dikonfirmasi sementara. Kita hanya perlu menunggu. Ucap Yonghye menarik kembali pedang emas di tangannya. Lalu kekuatan macam apa sang ratu ini? Tanya 817 menjadi lebih sopan. Poin ini masih belum diketahui. Tetapi jika Taisu hanya mendatangkan kalian berdua, balas dendam ini masih sia-sia. Kalian bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi sang ratu. Ucap Yonghye sama sekali tidak sopan. Jangan khawatir. Ketika kami datang ke sini kami sudah membuat persiapan. Selama itu bukan keabadian dewa. Bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Sudah lama sejak aku tidak memanggil dewa Taisu Void. Sekarang aku akan mengundangnya ke sini. Ucap 817. Dewa Taisu Void? Ucap terkejut Yonghye. Dia belum pernah mendengar nama itu. Pada saat ini di luar hutan belantara abadi, bayangan hitam besar melayang di kehampaan. Tubuhnya ditutupi sisik hitam. Tubuhnya terlihat seperti ikan paus, namun penampilannya terlihat seperti buaya. Apa yang mengejutkan adalah separuh tubuhnya yang lain tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan terbuat dari baja halus. Binatang raksasa inilah yang disebut pria Taisu 817. Pada saat ini setelah dipandu, sosok besarnya perlahan memasuki hutan belantara abadi. Saat ini ada bintik-bintik hitam seperti biji wijen di tubuhnya, yang hanya bisa dilihat dengan jelas saat diperbesar. Di bawah tubuhnya yang besar, keberadaan manusia seperti semut. Meskipun bentuk tubuhnya tidak sebagus Suerkun, jantung logam yang berdetak di dalamnya membuatnya memancarkan perasaan yang sangat luar biasa. Sebagian besar daging dan tulangnya terbuat dari logam campuran emas bergetar. Itu memancarkan kekuatan yang aneh. Ada gejolak energi dahsyat yang terus meluap di dalam jantung. Sehingga siapapun yang melihatnya akan tidak tahan untuk menjara energi dahsyat yang terkandung di dalam jantung. Namun saat Void Dewa Taisu bersiul, kulit di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi monster logam dengan 8 tentakel. Dia menukik ke arah kerumunan. Pada saat yang sama sebuah gelombang kejut keluar dari tubuhnya. Ini adalah gelombang serangan jiwa
yang langsung membuat orang-orang itu pingsan untuk sementara waktu. Dalam sekejap terdengar jeritan melengking dari tubuhnya dan menelan semua sosok-sosok itu. Sosok besarnya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat di hutan belantara abadi. Setelah beberapa saat, sebuah menara yang mencapai langit muncul di depannya. Dan menara raksasa ini adalah menara pembantaian. Meskipun Void Dewa Taisu sangat besar, tetap saja tidak ada apa-apanya di bawah menara pembantaian. Semuanya sudah diatur dengan baik. Aku pastikan orang yang membunuh dua Taisuku hancur menjadi ribuan keping. Bahkan termasuk sang ratu. Ucap 830 berkata dengan suara dalam. Seolah-olah dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan sang ratu. Yonghe sedikit mengernyit dan tidak tahu apa itu Void Dewa Taisu. Melihat Yonghe yang masih tampak bingung, 817 menepuk kristal merah di dadanya. Pada saat ini sepotong kulit Void Dewa Taisu di luar menara pembantaian terangkat dan gurita logam itu meraung menuju menara pembantaian. Setelah memasuki menara pembantaian, itu langsung berubah menjadi gurita kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, mereka memadat di depan 817 dan berubah menjadi gurita. Dan gurita ini tampak seperti setetes air di lautan, tetapi cukup besar ketika muncul di depan semua orang. Yonghe melihat sosok 817 merentangkan lengannya, dan gurita itu terpisah langsung dari tubuhnya, berubah menjadi titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan bergabung bersama tubuh 817. Saat berikutnya tubuh 817 menjadi besar, dan pada saat yang sama memancarkan kekuatan yang lebih kuat. Melihat ini pupil mata Yonghe menyusut. Dia juga sangat terkejut saat merasakan kekuatan instan dari 817. Saat tubuhnya menjadi lebih besar, pertahanan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Aku menyebutnya Senji nomor 1, terutama digunakan untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatan tempur jarak dekat. Ucap 817 menjelaskan. Yonghe belum pernah mendengarnya. Lagi pula hanya Taisu yang bisa mengandalkan benda asing untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun teknologi Minghe juga ada di alam Suanyin, itu jauh dari mencapai keadaan di mana ia telah mengembangkan teknologi Minghe ke tingkat puncak seperti Taisu. Hanya dengan menggunakan teknologi Minghe kuno, Taisu benar-benar membuat pertarungan tingkat Doshan memiliki kualifikasi untuk melawan keabadian Kaisar. Betapa menakutkannya metode ini. Justru karena inilah mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyerang dunia lain dan menjarah sumber daya mereka. Bagaimanapun teknologi Minghe kuno sangat kuat, tetapi tidak dapat berevolusi atau meningkatkan dirinya sendiri. Bagaimanapun untuk seorang di tingkat Doshan masih bisa mati karena waktu. Sumber daya di dunia Taisu sangat langka. Kurangnya sumber daya memaksa dunia Taisu untuk menginvasi dunia lain. Tentu saja alasan kurangnya sumber daya dunia Taisu justru karena ambisi mereka yang tak terbatas. Tanpa sumber daya yang cukup, mereka harus memikirkan cara. Melalui pengembangan teknologi Minghe kuno, dunia Taisu sekali lagi menjadi salah satu dunia kuat. Ketika sudah siap, mereka berencana untuk meluncurkan serangan ke dunia lain. Sekarang target mereka adalah dunia Sensi. Dunia yang kaya akan sumber daya dan memiliki banyak cabang dunia. Setelah kue sebesar itu bisa dimakan, maka dunia Taisu dapat memecahkan masalah kekurangan sumber daya dan bahkan membiarkan dunia Taisu melangkah ke level yang lebih kuat lagi. Jika armor dewa palsu diberikan kepada Dewa Dao atau keabadian Kaisar, itu mungkin akan menjadi lebih kuat. Jadi menyerang dunia Sensi adalah titik strategis yang sangat penting bagi mereka. Tetapi sebelum menyerang dunia Sensi, mereka juga berencana menyerang cabangnya. Itulah mengapa orang-orang Taisu memasuki alam Suanyin. Meskipun alam Suanyin merupakan cabang dari dunia Sensi, itu masih mengandung sumber daya yang kaya. Pada saat ini seekor gurita juga muncul di depan 830 dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya, memberinya 3 kepala dan 6 lengan yang tampaknya meniru Sura Perkasa. 830 memandang Yonghe lagi saat ini dan sepertinya masih sangat tidak puas dengannya. Dan sekarang dia ingin menakuti Yonghe. 830, jaga sikapmu. Dia adalah teman. Jangan kasar. Ucap 817 berteriak keras. 830 sangat tidak puas dengan sikap Yonghe.
Baginya semua orang di sini cepat atau lambat harus dibunuh. Saudaraku, yakinlah, selama kamu membantu kami menemukan orang yang membunuh Taisuke, Taisuke kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ucap 817. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.